Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, saat Ana menjelaskan tentang cara memandang Allah dalam yang setiap kita pandang, banyak sekali yang komen-komen di video Ana. Ada yang pro dan kontra. Sebenarnya kenapa itu terjadi, wahai saudaraku? Karena ada seseorang yang telah mempelajari tentang dinul haq, tentang torikot, telah belajar ilmu hakikat, dan ada yang belum, dalam arti dia baru mempelajari di tingkat syariat. Wahai saudaraku, karena Ana melihat dari surat Al-Anbiya ayat 25 bahwa Rasulullah juga menyampaikan tentang dinul haq, maka Ana berani menyampaikan hal ini. Sebenarnya seandainya Ana tidak melihat surat Al-Anbiya ayat 25, maka Ana sebenarnya tidak ada keberanian untuk menceritakan hal ini, wahai saudaraku. Surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi illa ana fa'budu. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Yang dimaksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku artinya adalah la ilaha illallah sampai pada la ilaha illa ana. Itu berdasarkan asbabun nuzul surat Al-Anbiya ayat 25, wahai saudara, bahwa Rasulullah juga menyampaikan tentang dinul haq, tentang tauhid la ilaha illallah, hingga ke tingkat memasuki makom la ilaha illa ana. Itu perlu penjabaran secara hakikat, wahai saudaraku. Tidak hanya engkau artikan secara tersurat, namun juga harus tersirat. Wahai saudaraku yang Ana cintai, Allah adalah asma atau nama. Sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Saat sudah bertemu yang punya nama, yaitu Allah, disebut Al-Bismillah, disebut juga Al-Ma'rifat. Waktu Ana masih di aliyah dulu, Ana sering zikir jahar dengan berucap. Saat tidur Ana didatangi diri Ana sendiri. Ana melihat dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Lalu Ana ke tempat guru Ana, Abah Kiai Maksum, Haji Maksum Al-Mubarak. Ana hendak bertanya tentang hal ini, wahai saudaraku. Sebelum Ana bertanya, beliau berkata, saat engkau zikir jahar atau lisan, bisa jadi karena makhluk, atau karena pahala, atau karena surga, maka masuklah ke zikir siri atau zikir khofi yang berucap nafas dan jantung. Itu kata beliau, wahai saudaraku. Yang berucap nafas dan jantung hu Allah. Lalu biasakan zikir sirul asror, tidak berucap masuk alam sunggung liwang liwu. Dirimu akan lebur, hilang unsur makhlukmu, masuk pada titik nol. Dirimu tiada, fana, yang melihat
yang dilihat semua fana, semua tidak ada. Yang ada hanya Dia. Hanyalah Zatullah yang nampak pada setiap yang kita pandang. Itu yang disebut dengan su'arul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Wah saudaraku, itu nasihat Abah-Kiai Maksum Al-Mubarak waktu anak diajak. Semoga manfaat mengenai zikir, baik zikir jahar, siri ataupun sirul asrar. Jadi sebenarnya yang memandang Allah nampak dalam pandangan itu tidak mata, wahai saudaraku. Semoga engkau memahami dan dipahamkan oleh Allah. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.